Jangan makan junk food terlalu sering ya. Sini aku kasih lihat 10 pedoman gizi seimbang yang dianjurin oleh pemerintah. Berikut ini 10 pedoman gizi seimbang berdasarkan Permenkes nomor 41 tahun 2014. Langkah pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, seperti nasi, kentang, ubi-ubian, jagung, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Langkah kedua, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Melakukan olahraga merupakan salah satu pilar gizi seimbang. Melakukan olahraga secara teratur akan membuat tubuh Anda menciptakan keseimbangan antara energi yang didapat dengan energi yang dikeluarkan. Biasakan berolahraga minimal 30 menit setiap harinya atau 3-5 hari dalam 1 minggu. Keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Makanan berprotein tinggi misalnya daging ayam, ikan, dan telur. Beberapa bahan makanan tersebut merupakan sumber protein hewani. Namun, kita juga dapat mengkonsumsi protein yang bersumber dari tumbuhan, misalnya tahu, tempe, dan oncom, kacang kedelai, dan kacang hijau. Jika dikonsumsi sesuai porsi yang dianjurkan, maka kedua jenis protein ini dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Langkah kelima yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Hal ini terbukti efektif melindungi tangan kita dari patogen seperti bakteri, virus, dan mikroorganisme lain yang berbahaya. Teman-teman dapat menggunakan 7 langkah cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Langkah keenam yaitu membiasakan sarapan pagi. Teman-teman dapat menggunakan sereal atau makanan bergizi lainnya. Manfaat dari sarapan pagi yaitu membantu melindungi tubuh dari penyakit, lebih fokus, membantu menurunkan berat badan, dan masih banyak lagi. Ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup minimal 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap harinya. Kalian bisa membiasakan diri untuk menyediakan gelas atau botol yang berisi air putih di atas meja belajar sehingga asupan air putih harian tetap terpenuhi. Kedelapan, biasakan untuk mengkonsumsi sayur dan buah setiap harinya. Sayur dan buah penting bagi tubuh karena mengandung vitamin dan mineral serta serat yang tinggi. Pastikan juga sayur dan buah yang dikonsumsi masih dalam kondisi yang segar. Langkah ke-9 yaitu membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Hal ini dapat membantu konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan serta dapat memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen yang berisiko tinggi pada penyakit tertentu. Langkah ke-10 yaitu dengan mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Selain dengan cara mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari, pesan ini dapat pula diterapkan melalui berdoa sebelum makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila Allah memberikan makanan kepada seseorang, maka hendaknya ia berkata, 'Ya Allah, berilah berkah kepada kami dalam makanan ini, dan berilah kami kebaikan dari makanan tersebut.'" Manfaat dari penerapannya adalah pola makan merupakan perilaku terpenting karena dapat mempengaruhi status gizi. Pola makan mencakup jumlah, jenis, jadwal makan, dan pengolahan bahan makanan. Pola makan dianggap perilaku penting karena kuantitas dan kualitas makanan maupun minuman yang dikonsumsi dapat mempengaruhi status gizi yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan masyarakat maupun individu. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita menerapkan 10 pedoman gizi seimbang, seperti menjaga kenormalan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol darah, menurunkan risiko sulit buang air besar atau sembelit, dan menurunkan risiko obesitas atau kegemukan. Tahukah kamu? Menurut WHO, secara global pada tahun 2016, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa kelebihan berat badan, dan lebih dari 650 juta mengalami obesitas. Di Indonesia, proporsi berat badan lebih orang dewasa pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2013. Sedangkan untuk proporsi obesitas orang dewasa pada tahun 2018 mencapai 21,8% dan mengalami peningkatan dari tahun 2013 yaitu 14,8%. Hal ini menjadi refleksi bahwa kondisi berat badan berlebih dan obesitas di Indonesia semakin parah dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh karena
itu, mari kita mulai terapkan 10 pedoman gizi seimbang untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai risiko penyakit. Nah, gimana sekarang udah tahu kan 10 pedoman gizi seimbang yang dianjurkan oleh pemerintah dan manfaatnya? Ya, udah. Yuk, Mulai dari sekarang kita terapin 10 pedoman gizi seimbang.